Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang maha dekat, wahai yang menyaksikan segala-galanya, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai yang membulak-balik setiap hati. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami tidak bisa lupa padamu, ilmu yang membuat kami semakin yakin dengan janji dan jaminanmu. Karuniakan kepada kami ilmu, agar umur yang tersisa ini seluruhnya menjadi ibadah di jalan yang Engkau sukai. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khatimah. Ilmu yang membuat kubur kami lapang, ya Allah. Ilmu yang membuat kami selamat di yaumal hisab. Ilmu yang memudahkan kami jadi ahli surgamu. Duhai Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Duhai Allah yang maha baik, Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyimak, jadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi, yang Engkau ampuni seluruh dosa kami sebanyak apapun. Kau cahayai hati kami. Jadikan pertemuan ini benar-benar bisa menjadi jalan kami bertemu di surgamu, ya Allah. Tidak akan pernah terjadi, ya. Jadi tidak akan pernah yusibana menimpa kepada kami, mengenai kami. Jadi seperti panah, yusibana itu selalu tepat, tidak akan meleset. Jadi tidak akan pernah menimpa kepada kami, illa, kecuali, hanya satu-satunya ya, illa dibatasi mutlak. Yang bakal menimpa tuh kecuali apa-apa yang, apakah kesenangan, kesusahan, diberi, diambil, sehat, sakit, kehidupan, kematian, diangkat, diturunkan, tidak ada apapun yang terjadi illa ma kataballahu lana, apa yang dituliskan Allah, ditetapkan Allah, lana, untuk kami, bagi kami, bukan alaina. Artinya enggak akan meleset. Apa yang ditetapkan Allah pasti kena. Apakah itu nikmat, apakah itu musibah, apakah itu rejeki, apakah itu sakit, sehat, kematian, kemudahan, jodoh, tepat. Tidak meleset, tidak tertukar, tidak bisa dihalangi. Jadi katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami, kecuali apa yang ditetapkan Allah lana. Disebutkan kata para ulama, bagi kami itu artinya
dari Allah yang maha baik. Jelas sampai di sini tidak nih? Jadi mungkinkah ada yang terjadi yang tidak diketahui Allah? Gini ya, sebetulnya kalau ngarep-ngarep jawaban saya bawaannya jadi jengkel. Kan tidak boleh berharap ke makhluk. Jadi ibu bapak niat gini aja, niat ngebahagiain AA gitulah ya. Karena amalan yang disukai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jadi draw ya, saya gak ngarep apa-apa, tapi jamaah ngebales. Jadi dua-duanya jadi pahala lah ya. Jadi apakah ada yang bisa terjadi tanpa diketahui Allah? Jadi yang belum terjadi itu kita tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Yang kita tahu adalah Allah yang menguasai apapun yang akan terjadi. Jadi yang akan terjadi itu bukan karena zaman, bukan karena ancaman orang, bukan karena janji orang, bukan karena sesuatu yang liar, yang tidak diketahui. Tidak. Yang akan terjadi itu hanya bisa terjadi dengan ketetapan Allah. Jelas? Sekarang semua janji, tapi Allah tidak menetapkan untuk kita. Terjadi tidak? Jawab. Sekarang semua mengancam. Tapi Allah pencipta langit bumi, penentu segala-galanya, tidak menghendaki kita celaka. Celaka tidak? Kalau Allah menetapkan sesuatu untuk agim, bisa dihalang-halangi tidak? Bekal ketuker enggak? Yang jelas. Jelas nih beda. Meleset, misalkan saya duduk di tengah nih. Bisa meleset ke samping tidak? Ini doa minta jodoh. Berdua misalkan. Bisa ketuker tidak jodohnya? Bagus. Illa kecuali kataballahu lana. Jadi apa saja yang bisa menimpa kita itu hanya bisa terjadi dengan ketetapan Allah. Nikmat, musibah, sehat, sakit, dapat, tidak dapat, kelapangan, kesempitan, hidup, mati, tidak ada yang keluar dari pengetahuan dan ketentuan Allah. Sampai di sini lebih tenang tidak nih? Bu, kalau suami ibu meninggal gimana? Bagaimana? Ini gitu pisan. Dikubur katanya Pak. Seperti ada kepuasan. Astagfirullahaladzim. Nggak ada sedih dikit-dikit pun. Maksud saya bukan dikubur itu mah. Kak, astagfirullah ibu. Kenapa jadi begini jamaah? Ini kajian tauhid. Ibu, setiap ucapan ibu didengar tidak oleh Allah. Dicatat tidak oleh malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun kecuali ada malaikat pengawas yang mencatatnya. Jangan sembarang bicara, Bu. Kawin lagi, sekarang masih ada suami. Istighfar ibu-ibu. Harap dan tegang ya.
Ya Allah ampuni saya ya Rabb. Astagfirullah. Ini gara-gara pertanyaan saya ibu-ibu jadi ngelantur gini. Ya katanya ya begitu. Makanya jangan berdebat dengan istri kalau istri sedang marah. Ingat baik-baik ya. Kenapa? Karena tidak akan menang ya. Kalau istri marah jangan berdebat, tunggu tenang. Kalau sudah tenang, jangan berdebat dengan istri lagi, tenang. Nanti dia marah ya. Maksudnya nggak usah berdebat. Karena yang menyelesaikan itu adalah Allah. Tinggal bicara baik-baik saja. Lanjut. Bagaimana sekarang perang Amerika menyerbu Iran? Apakah akan mempengaruhi rezeki kita? Tidak. Tidak. Jangan takut, kita memang harus melakukan sikap selanjutnya. Makanya dalil yang tadi belum selesai. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dialah Allah, maula kami. Dengar ini ya, ayat yang awal tadi membuat kita memiliki pemahaman. Oh, ternyata nggak kejadian nih. Walau situasi apapun yang bakal terjadi, Allah sudah tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita tahu yang menentukan apapun yang terjadi adalah Allah. Ini bersifat pengetahuan. Huwa maulana, ini hati. Dialah Allah pelindung kami. Jadi Allah yang menetapkan, dengar ini ya. Tapi Allah Maha Pelindung. Maula itu ya Allah yang memiliki, ya Allah yang menjaga, Allah yang mengurusi. Kita ini ciptaan Allah yang Maha Baik. Kita ini milik Allah. Kita ini diurus oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kita harus yakin bahwa ketetapan yang Allah berikan untuk kita dari Allah yang Maha Baik, yang selama ini berbuat baik kepada kita. Paham tidak Nian? Jadi jangan cemas. Allah akan berbuat zolim. Walaupun mungkin nanti kejadiannya ada yang tidak cocok dengan keinginan dan harapan, pasti ada kebaikan di sana. Pasti ujungnya jadi baik. Kalau disikapi dengan baik. Jadi tidak usah risau yang belum dapat jodoh. Aduh, gimana nih saya sekarang udah kepala 3. Gak mungkin. 1 pasti ya nggak. Gimana nanti saya kalau ketemu orang tua, ibu pasti nanyain jodoh saya. Udah tenang aja. Pertama ketemunya belum, nanyanya belum. Ada Allah yang ngatur pertemuan. Bagaimana pas pulang ditanya mana jodohnya. Kalau kita sudah tawakal, mesti Allah akan menyiapkan hati kita. Makanya lanjutan dari ayat itu, Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi dan kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah bertawakal orang beriman. Jadi ini perintah nih. Kita harus tawakal. Dan orang beriman, makin kuat iman, makin tawakal. Makin kurang iman, kurang tawakal. Jadi perintah Allah menghadapi masa depan, 1, kita harus tahu masa depan itu adalah dikuasai Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tahu yang menguasai yang terjadi adalah
Allah. Apapun bentuk nikmat, apapun bentuk musibah, tidak ada yang bisa terjadi tanpa ketetapan Allah. Jelas? Jelas tidak ini harus jelasnya. Mungkinkah ada nyamuk yang bisa menggigit kita tanpa sepengetahuan Allah? Jawab. Enggak ada. Nyamuk milik Allah semuanya. Mungkinkah kita bisa jatuh tanpa izin Allah? Sakit perut? Kutil? Serius hadirin. Kalau ada orang yang menghina kita, apakah Allah tahu? Sebagai apa? Kenapa kita diizinkan dihina orang? Kenapa? Baik tidak? Sabar, sabar. Memang tidak mudah. Tugas saya bukan memaksa orang. Tugas saya bicara baik-baik, tidak usah emosi. Penting ikhlas. Yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Ingat kepada ceramah sendiri ya. Ya, sok aja mau jawab, mau enggak bebas. Sekarang mah enggak akan maksa. Iya ya, benar. Waktu itu Agim ceramah, kita ini tugasnya bagian menyampaikan, bukan mengubah. Nabi Ayub, Nabi Yakub saja anaknya nakal-nakal sebagian besar. Si bungsu aja dimasukin sumur, anak kita nggak gitu-gitu amat, betul tidak? Oh benar-benar, yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Terserah ya, bebas mulai sekarang. Mau jawab, mau enggak, mau pelan, mau teriak, bebas, bebas. Tidak ada debat. Sampai di mana tadi? Jadi, ya Allah ampuni kami, Rabb, astagfirullahaladzim. Kalau lagi ingat Allah sedang mendengarkan, lebih terjaga hati dan lisan. Tapi kadang-kadang suka enggak ingat ada Allah yang sedang menyimak. Suka keceplosan kata-kata yang tidak perlu. Segera istighfar. Jadi satu, kita harus tahu bahwa kejadian itu Allah yang menggenggam. Dua, kita harus yakin bahwa yang menetapkan takdir itu adalah Maula kita, Allah yang maha baik, yang selama ini aja walaupun kitanya ngaco, tetap diurus oleh Allah. Acungkan yang sholatnya selalu khusyuk. Nah kan nggak ada yang ngacung. Allah tahu tidak sholat kita. Allah tahu tidak sholat kita ngelantur ke sana sini. Tuh malah bangga. Ya Allah ampuni kami. Udah nggak khusyuk, ceria. Astagfirullah ya. Allah tahu tidak kita jarang ikhlas. Ibu lebih khusyuk mana? Sholat atau dandan? Awas nggak boleh bohong ya. Allah lihat ibu-ibu lagi dandan, lagi centil. Allah tahu niat ibu-ibu dandan untuk siapa? Suami siapa? Dibilangin jangan bohong, mending diem daripada bohong, dicatat Bu. Pak, Bapak, Allah tahu tidak Bapak lihat-lihat HP? Kenapa nunduk gitu kan? Ke masjid rajin, baca Quran rajin, tapi lihat scrolling maksiat juga rajin. Padahal pakai kopiah haji. Giliran ada ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, di skip. Tuh kan ketawa, berarti menjiwai. Allah tahu maksiat kita. Allah tahu kita jarang bersyukur.
Allah tahu pikiran kita hanya sibuk mikirkan duniawi. Allah tahu tidak kotornya penyakit mata kita. Yang lihat, ibu-ibu lihat aktor yang ganteng-ganteng, Allah tahu tidak? Udah gitu lihat suami sok gitu. Allah tahu loh Bu. Sama Bapak juga kaget, kok ada nenek-nenek? Berarti Bapak kakek-kakek. Astagfirullah ya Allah, ampun ya Allah, astagfirullah. Allah tahu tidak kita pelit? Allah dengar tidak waktu kita ngobrol? Yang ngebohong, Allah tahu tidak? Yang ngejelek-jelekin orang, Allah tahu tidak? Yang suka bergibah, Allah tahu? Yang dengki tetangganya punya rejeki sakit hati, ada yang gitu? Tetangga naik haji, ibu naik tensi, ada? Allah tahu tidak? Yang suka yang ngasih uang cancelingnya 1000-an, Allah tahu cicilan ibu-ibu? Tidak ada yang Allah tidak tahu. Segitu jeleknya diri kita. Diurus, dikasih makan. Oh, aib kita ditutupin. Orang-orang tidak tahu siapa kita yang sesungguhnya. Ini jamaah, tidak ada yang tahu siapa A'agim yang aslinya. Ditutupi oleh Allah. Lalu Allah menakdirkan ada majelis ini. Yang tidak punya uang, ada yang ngebonceng ke sini. Diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kesabaran. Ini ribuan yang datang ini dari berbagai tempat. Siapa yang mengumpulkan kalau bukan Allah? Tahu tidak selama Bapak Ibu jalan ke majelis ini apa yang terjadi? Ikan, makhluk-makhluk air mendoakan dengan izin Allah, mendoakan ampunan bagi yang mencari ilmu. Mata kita tidak bisa lihat malaikat. Tahukah apa yang terjadi dari rumah sampai ke sini? Malaikat benar-benar melebarkan sayapnya yang kita tidak bisa lihat, tapi benar terjadi. Tahukah apa yang terjadi di sini sekarang? Selain kita yang hadir, ada malaikat yang pasti ada, karena itu sabda Nabi, dan kita tidak lihat, ada di sini mendoakan curahan kasih sayang Allah, mendoakan ampunan. Pulang dari sini, insya Allah dosa berguguran. Ini kasih sayang Allah. Kita jarang syukur, jarang zikir, jarang khusyuk, pelit, maksiat, ditutupi, dibimbing, dikasih ilmu, supaya bisa tobat, bisa jadi baik. Itulah maula kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selama ini jelek aja diurus dengan baik oleh Allah, apalagi kalau kita lebih sungguh-sungguh kepada Allah. Benar? Makanya kalau mau cari mantu, cari jodoh, cari karyawan, cari teman, sederhana, lihat orang yang sungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah. Tuh, gitu aja. Karena Allah tahu ini orang pengen dekat dengan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, bersungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah, sungguh-sungguh ingin disayang Allah, Allah pasti tahu. Walladzina jahadu, dan Allah lah benar-benar akan menuntun jalan-jalannya. Ini ke sini ada yang baru pengen ke Istiqlal, baru juga terbersit di hati, tiba-tiba ada ibu-ibu yang lain, Bu, kita ke Istiqlal yuk, pengajian.
Tapi saya lagi nggak ada uang. Nggak usah risau. Ini saya ada bawa kendaraan. Berapa banyak yang kesininya nggak ngemodal, tapi nyampe ke sini. Nggak usah ngacung. Betul? Allah yang memudahkan. Allah yang menyelamatkan. Ini kalau tidak ditolong oleh Allah, capek, tidur ini. Tapi melek sambil merem. Ya, maaf yang bawa. Ayo, tenang ya. Lanjut. Jadi, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan sekarang, satu, kita tahu bahwa apapun yang akan terjadi ada dalam kekuasaan siapa? Jawab. Mungkinkah sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan Allah? Mungkinkah sesuatu bisa terjadi tanpa izin Allah? Harus yakin itu. Orang mau ngancam kita, tenang aja. Da Allah yang ngancam kita, itu makhluk ciptaan Allah bukan? Jelas ya. Katanya sekarang lagi banyak kuman. Kuman itu makhluk ciptaan Allah. Apakah virus COVID membahayakan? Bingung nih. Virus COVID bisa bikin orang mati, tidak? Bingung nih, bingung. Tidak, iya. Tidak, ketang. Apakah ada virus yang bisa membuat orang mati? Tidak. Mati itu karena waktunya sudah tiba, sesuai rencana Allah, kemudian syariatnya malaikat maut, oleh Allah diperintahkan mencabut nyawa kita. Ketukar enggak nih duduk dekatan gini? Kan? Misalkan yang waktunya meninggal ini, tapi yang dicabut yang sebelahnya lagi ngelendot. Ketukar tidak? Mustahil. Waktunya tepat, di tempat yang dikehendaki Allah. Bisa nggak sih orang mati di tempat yang Allah tidak tahu? Jawab, nggak mungkin, nggak mungkin. Kita bakal ke sana. Kalau kita ditetapkan di kilometer 90, nanti kita rame-rame ke sana. Kita akan meninggal di tempat yang ditetapkan dengan cara yang Allah kehendaki. Tidak ada yang ketukar. Mungkinkah rezeki ketukar? Misal Allah mau ngasih ya ke saya, tiba-tiba ngaceleng ke sana. Enggak. Makanya walaupun desek-desekan di multazam, enggak usah emosi, sana, sana. Ini rezeki saya nanti meleset, itu kurang iman. Jodoh, ketukar tidak? Yang benar. Jodoh ketukar tidak? Mungkinkah ada orang nikah tanpa sepengetahuan Allah? Kan? Enggak mungkin. Loh kenapa yang ini ya? Saya jodoh, diam ya. Pasti ada rahasia Allah. Ada hikmahnya. Yang kedua, kita harus yakin bahwa yang menetapkan adalah Allah, Maula kita. Allah yang menetapkan, tapi yang menetapkannya juga yang maha melindungi kita. Misal kejadiannya tidak cocok dengan keinginan kita. Tadinya ingin untung, malah rugi. Tebak, ada kebaikan tidak di sana? Ada kebaikan. Mau nikah, udah nyewa, udah siap KUA, tapi batal nikahnya. Tebak, ada kebaikan tidak di sana? Ini kan tidak cocok keinginan. Ingat Al-Baqarah 216, wa asa antakrohu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, ini karena enggak cocok,
bukan keinginan, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi senang sekali. Aduh, ini saya suka, saya cinta. Tapi Allah tahu ini tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Maka yang kedua, ini menenteramkan bahwa hanya terjadi dari Allah yang Maha baik, Maha penyayang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Falyatawakkalil mu'minin. Jadi bertawakallah wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, maaf. Harus tawakal. Tawakal itu gimana? Pasrah? Bukan. Tawakal itu adalah ihris ala ma yanfa'u. Bersemangat dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz. Dan janganlah kamu lemah. Jadi kalau sakit, ridho, aduh jangan-jangan nanti saya sakit mati. Nggak usah mikirin mati, nanti mati sendiri ya. Berobat. Wah nanti gimana saya bayarnya? Ada Allah. Berangkat berobat. Tapi tidak boleh menganggap obat yang menyembuhkan. Tidak boleh menganggap dokter yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Dokternya sama, obatnya sama, dosisnya sama, hasilnya sama atau tidak? Beda-beda. Gak apa-apa. Teman saya sembuh, kok saya nggak sembuh? Nggak apa-apa. Tahajud, doa, ya Allah tolong lunasin hutang. Dua-duanya punya hutang, dua-duanya tahajud, dua-duanya doa, dua-duanya ikhtiar. Yang satu lunas, yang satu belum lunas. Kira-kira baik atau tidak? Pasti baik. Kenapa saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah baca Quran, saya sudah kerja sungguh-sungguh, kok utang saya belum lunas juga? Rezekinya itu bukan lunas utang saja, bisa tahajud aja rezeki. Kalau nggak ada utang dia nggak tahajud, benar tidak? Dan kalau dilunasin bisa lunas juga itu tahajudnya. Tapi kenapa bedanya? Pasti beda. Dulu punya hutang tidak ikhtiar, tidak doa, nyesek. Tapi kalau Allah belum lunasi, padahal dia masih punya utang, dia ikhtiar, dia doa, ininya tidak nyesek. Karena yang menderita itu nyesek di hati. Betul? Ada yang belum punya jodoh, temennya nikah, ini nikah. Padahal dia sudah tawakal, dia tidak nyesek hatinya. Kalau orang tidak tawakal, stres. Terus aja ulang tahunnya 23 tahun terus. Tiap tahun ulang tahunnya sama. Karena dia tidak mau jadi tua. Tenang aja, tenang aja. Apakah jodoh dari Allah terhalang oleh usia kita? Tidak. Jawab. Apakah jodoh terhalang karena warna kulit? Karena suku? Enggak. Yang menciptakan kita Allah. Kalau yang cakep-cakep aja yang punya jodoh, berarti kita nggak punya jodoh semuanya ya. Tenang saja. Ndud, ini sahabat saya. Isoh, tidak bisa jalan, tidak bisa pergi. Rezeki, ngedatengin. Secara logika, ibu meninggal, bapak meninggal, lumpuh. Tapi kalau ada umur, yakin Allah memberi rezeki, ada. Tidak usah cemas dengan yang belum terjadi, melainkan jadikan tambah yakin, tambah ikhtiar, tambah doa, tambah pasrah. Udah itu lepaskan. Gak usah risau. Ya, bagaimana barang-barang naik?
Udah naik sekarang belum Bu barang-barang? Naik apa aja yang naik Bu? Minyak. Bagus, berarti Ibu sekarang tidak usah pakai minyak. Bisa kolesterol ya kan? Direbus aja. Apalagi yang naik Bu? Beras. Jangan makan beras. Makan nasi. Sebetulnya Allah sudah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Gimana ya besok? Dengar ya, tiap hari itu ada bagiannya masing-masing. Kalau uang kita habis sekarang, besok itu ada lagi rezekinya. Mau kepikir, mau tidak kepikir, Allah sudah tahu. Betul? Jadi jangan stres. Kemarin ada yang nanya, sesudah saya pensiun saya jadi pelit. Makan juga jadi dikit, takut tabungannya berkurang. Pakai aja. Bagaimana kalau tabungannya habis? Jual jaket, jual sepeda. Kalau masih ada barang yang masih dijual, itu juga Allah yang nyediain. Namanya manset, makan aset. Aku udah habis nih yang bisa dijual. Allah tahu kita udah nggak pegang apa-apa. Nanti Allah gerakan orang. Ada yang bawa zakat, nih zakat. Ada yang mau sedekah, ada yang punya beras. Ketemu nanti lihat. Sepanjang ada umur, ada rezeki. Apalagi kalau tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi. Jangan takut hadirin. Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Tidak usah rewel. Jelas? Jelas? Yakin tidak nih? Gimana caranya supaya yakin? Supaya yakin kepada Allah, di antara caranya adalah lihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama hidup ini. Bah, udah berapa tahun hidup, Bah? Iya. 62 tahun. Lama juga ya. Pernah sehari aja Allah nggak ngasih minum. Minum terus. Nggak ngasih makan. Pernah sejam aja Allah nggak ngasih oksigen. Jadi setiap saat dikasih terus. Beneran. Ada yang kurang nggak pemberian dari Allah? Jawab. Nggak ada. Masa 62 tahun selalu dikasih setiap saat? Curiga terus? Tuh kan, nggak mikir kan? Saya 65 tahun nih hidup di dunia. Tidak pernah sehari pun Allah tidak ngasih minum. Nih, saya tidak tahu mata airnya di mana. Yang nimba siapa? Yang mensterilkan, nggak ada bakteri dan kuman siapa? Ada nih yang ngerek. Yang ngatur pH-nya jadi 7. Saya nggak pakai hitungan. Yakin ini pH-nya sekitar itu. Nggak tahu yang beli siapa, yang kegelasin siapa. Demi Allah, kalau rezeki saya sampai ke sini. Tuh, tiap hari 65 tahun. Bagaimana bisa curiga? Hah? Jelas? Ibu, yang suaminya udah nggak ada, ibu masih hidup nggak? Apa buktinya? Masih makan, masih minum, masih berteduh. Apa yang kurang? Suami yang kurang. Ibu mah gitu. Jawabannya sesuai keinginan saya dong. Yang kurang itu adalah
kurang syukur, kurang yakin, kurang ridho ke takdir, kurang sabar. Kalau dikumpulkan kurang ajar, begitulah ya. Itu yang bikin kita menderita. Tenang, kira-kira rezeki kita adanya sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Kalau udah mati baru berhenti. Apakah harus banyak uang? Apakah harus punya emas 70? 70, jangan nawar, terserah saya ya nggak? Kemarin itu ada siapa Bu, siapa yang punya 65 kilo, Mas Yono ya? Saya mikir gitu, saya sebetulnya nggak mau ngebahas ini, tapi menarik untuk dibahas. Yang itu emas dan uang ratusan miliar disimpan di dalam peti besi. Peti besinya disimpan di dalam tembok, dirahasiakan. Lihat enggak, megang enggak, make enggak. Terus jadi ngapain aja itu yang punya? Capek-capek, betul Dina? Entah yang punyanya siapa saya nggak mau tahu ya. Udah agak tahu. Mau diapakan coba, gak masuk di akal. Asal tahu saja ya, orang makin tua tuh keperluannya makin dikit. Makan juga nggak bisa banyak, karena kebanyakan jadi penyakit. Kalau saja yang kaya, yang banyak uang itu sekali makan atau sehari 1 juta. Berapa sih itu gado-gado tuh satu piring? Tergantung beli di mana. Katakanlah berapa? 50 lah gado-gado spesial. Berarti 1 juta berapa piring tuh sehari? Bisa diare itu hadir. Sehari 1 juta, setahun aja hanya 356 juta. 10 tahun hanya ngabisin 3,5 miliar. Itu uang ratusan miliar mau dipakai apa? Nafsu aja. Nggak perlu banyak, yang penting tiap perlu. Salah. Yang penting tiap perlu cukup. Gini ya, kalau semangat ngejawab itu harus agak dipikir dulu. Bukan asal kepikir. Tidak penting banyak, yang penting tiap perlu cukup. Dan ini pintunya tawakal. Perlu buat makan? Bukan ada Ibu, astagfirullah Ibu. Perlu buat tidak terima takdir, marah-marah, orang tuanya jadi dendam, anaknya juga tidak terima, ngebentur-benturkan kepala ke tembok, malu. Tapi yang satu lagi, yang batal menikah, sujud syukur. Nah, ternyata pihak mempelai membatalkan pernikahan ini, padahal besok akan terjadi akad. Alhamdulillah Pak, tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Kita sudah doa sama-sama minta jodoh terbaik, dan sekarang Allah memberikan jawabannya. Tenang saja, bagaimana ini sudah dibuat undangan, tinggal diberikan aja surat lagi yang baru. Maaf Bapak Ibu para undangan yang terhormat, rupanya kita punya rencana, Allah punya rencana. Hari esok yang menurut rencana manusia akan akad nikah, tapi karena sesuatu hal, maka akad nikah itu tidak dilaksanakan. Semoga semua ini menambah keyakinan kepada Allah,
Kami mohon doanya supaya apapun yang Allah takdirkan jadi kebaikan bagi semuanya. Enak tidak, Bu? Orang yang tawakal oleh Allah dipersiapkan hatinya menghadapi yang tidak cocok tetap tenang. Kalau tidak tawakal biasanya ngotot dengan keinginan. Ya, Bu, dilatih terus. Terakhir, Bapak. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan bahwa semua sebentar. Kita sambil sedekah ya, karena banyak ini jadi sedekahnya. Bismillah ya Allah, terimalah sedekah hamba-hambamu ini. Jadikan penolak bala, penggugur dosa, pembuka beragam karuniamu ya Allah. Amin. Amin. Silakan Pak. Terima kasih. Tadi disebutkan bahwa apapun kegiatan kita, aktivitas kita selalu diketahui oleh Allah, bukan hanya diketahui, dan itu memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ya. Ada kegiatan atau perbuatan yang baik dan ada perbuatan yang jelek. Yang tadi kalau disinggung, kalau nggak salah yang kita bicarakan, yang kita dengarkan adalah hal-hal yang sifatnya baik. Bagaimana kalau misalnya itu adalah hal yang bersifat jelek? Jadi misalnya di sekitaran kita ada manusia yang tidak pernah berbuat baik, yang kita lihat secara kasat mata. Seperti mungkin orang jahat atau penjahat yang selalu bergelimang dengan dosa. Nah, apakah ini memang sudah kehendak Allah seperti itu? Kalau memang itu sudah kehendak Allah seperti itu, berarti kan kasihan orang tersebut selalu dikehendaki, selalu berbuat dosa terus dan jahat terus. Nah, ini bagaimana? Terima kasih. Baik. Dengar ya, manusia dan jin itu spesial, diberikan pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah sudah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha, berpeluang untuk berbuat tidak baik dan baik. Jadi boleh milih Pak. Kayak Bapak boleh milih, mau sholat, mau tidak. Kalau terjadi kebaikan, Bapak sholat, seperti Bapak sekarang ke sini, maka kita harus hakul yakin bahwa saya bisa sholat itu dengan pertolongan Allah, dengan karunia Allah. Jadilah kita tidak ujub. Tapi kalau berbuat maksiat, tidak boleh disandarkan ke Allah. Kalau orang berbuat maksiat, terjadi dengan izin Allah karena dia memilih mau melakukan maksiat. Tidak boleh keburukan disandarkan ke Allah. Memang terjadinya izin Allah, tapi karena dia yang ingin. Jelas tidak Pak? Yang benar. Jelas. Bapak ngangguk tapi begini wajahnya. Jadi gini Pak. Contoh, la in syakartum la azidanna. Syukur, maka Allah akan menambah karunia-Nya. Kalau tidak mau syukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita milih tidak syukur, ada takdirnya Pak, yaitu dia bakal dapat azab yang pedih. Begitulah. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah. Nah, kita harus yakin bahwa kita bisa bersyukur itu dengan pertolongan Allah. Tapi kalau tidak mau syukur, itu karena kita yang memilih mengikuti nafsu dan tipu daya setan. Ini dengar lagi. Surat Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu, menjanjikan kefakiran dan menyuruhmu berbuat keji, yaitu kikir. Wallahu ya'idukum magfiratam minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha mengetahui dan maha luas karunianya. Nah, orang milih mau ikut tipu daya setan, ya jadi pelit, atau mau ikut apa yang dijanjikan Allah. Karena manusia diberi dua di hatinya,
pada dirinya cobaannya di dalam nafsu. Nafsu itu ngajaknya kepada yang tidak baik, dan ada setan yang membisiki. Gitu Pak. Jelas? Jadi orang kalau berbuat jelek karena dia mau milih jelek, lalu diizinkan oleh Allah terjadi. Kalau Allah tidak izinkan, enggak juga terjadi. Apa Bapak kita jadi gini-ginian terus? Supaya ganjil, 3. Ya, insya Allah kalau ada umur, pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana menyikapi apa yang sudah terjadi. Karena suka sering sakit hati. Katanya benar ibu-ibu suka ngungkit-ngungkit kesalahan suaminya, Bu? Ya, enggak kan ya? Bagus. Ya, ya, ya. Jangan berdebat. Ya. Oh, ya. Ibu suka mau wani'man nasir. Cukup Allah bagi hasbunallah wa ni'mal wakil. Maula wa ni'mal nasir. Allah bagi mengurus, memelihara diri kami. Dialah sebaik-baiknya yang bisa mengurus diri kita, lahir batin kita, dunia akhirat. Tambah lagi nih, jangannya banyak-banyaknya. Ini juga belum tentu kita percaya. La haula wala quwwata illa billah. Jumat yang lalu ceramah di pesantren. Jangan tidur, kecuali amalkan sunnah Nabi, wudhu dulu, baca ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amana Rasulu bima unzila. Nah, karena hari malam Jumat itu saya capek sekali, banyak ya aktivitas. Jadi pas sampai di mihrab mau tidur, ada yang bantu mijit. Saya pikir, ini rada ngantuk nih. Pelek aja tidur, tidak sesuai dengan ceramah. Itu mah Pak, Bu, mimpi erup-erup. Aduh, menderita sekali. Dan di dalam mimpi ada zombie atau apalah perang yang nggak jelas tapi sengsara. Di dalam mimpi itu kamu ceramah ke orang lain nyuruh ayat kursi, kamu sendiri ngerasain begitu Pak. Jadi pas bangun tuh 10:30, aduh ya Allah sejam itu menderita. Lari yang nggak bisa lari itu Pak. Betapa Allah mendengarkan setiap ucapan, kalau bisa amalkan. Jangan cuma ucapan untuk orang lain, tapi kita tidak mengamalkannya. Allah mengetahui segala-galanya. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan tutup dengan zikir, baca Quran dan doa ya. Ini yang hadir banyak sekali. Saya kira ini lebih dari biasanya ya. Apa? 6.439 yang terhitung, belum ditambah ini Allah yang menakdirkan. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengumpulkan seperti ini. Kalau demo segini biayanya berat. Benar? La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin sekalian, mari kita tundukkan hati kita. Hari demi hari semakin dekat dengan saat kepulangan kita. Hari demi hari semakin dekat dengan waktu perpisahan. Pasti akan ada saatnya malaikat maut menjemput. Pasti akan ada saatnya kita berpisah. Kita sayangi. Yang bisa ditolong oleh Allah sehingga bisa bertobat dengan sebenar-benar. Semoga sisa umur ini kita bisa membahagiakan orang tua. Sudah sekian lama kita mengabaikannya. Mudah-mudahan sisa umur ini kita bisa membanyak bekal pula kita. Hadirin, bila saatnya tiba, bila waktu akhir hayat kita tiba, malaikat maut pasti menjemput. Tidak bisa lari,
tidak bisa diundur walaupun sekejap. Pasti kita akan mati pada waktu yang ditetapkan. Ya Allah, semoga akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Allah, kami benar-benar mohon kepadamu, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Rabb wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah yang maha baik, berikan kesempatan kami taubat sebelum ajal kami tiba. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Rabb sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah segala dosa kepada ibu bapak kami. Kau sudah saksikan perilaku kami. Ampuni segala dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni wahai Allah dosa kami kepada keluarga kami, kepada pendamping hidup, kepada anak-anak yang Engkau titipkan. Ampuni ya Allah dosa kami kepada hamba-hamba yang duafa. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah yang maha baik, ampuni dan sayangi orang tua kami. Berkahi sisa usianya. Jadikan sisa umur orang tua kami istiqomah. Berikan hidayah yang orang tuanya belum mengenalmu. Berikan ampunan orang tua yang berlumur dosa. Berikan kebahagiaan bagi orang tua kami, ya Allah. Berikan kesempatan kami bisa membahagiakannya. Karuniakan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Jadikan orang tua kami ahli sorga. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu. Muliakan keluarga keturunannya. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, ya Allah. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Bimbing agar kami bisa balas budi. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti. Sengaja, tidak sengaja. Bukakan hatinya bisa memaafkan kami, ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang pernah hilaf menyakiti kami. Lapangkan hati kami agar jadi pemaaf. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu kapan hidup kami akan berakhir. Jadikan sisa umur ini jadi ahli sholat yang khusyuk. Jadikan sisa umur ini jadi ahli sedekah yang ikhlas, ya Allah. Ahli amal yang tulus dan istiqomah. Berikan kepada kami nikmatnya selalu bersama Al-Quran. Mudahkan kami memahami Al-Quran. Mudahkan kami mengamalkannya, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga sakinah, ya Allah. Berikan pendamping terbaik yang mendambakannya. Jadikan keluarga kami keluarga ahli ibadah. Keluarga yang berakhlakul karimah.
cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, soleha, ya Allah. Muliakan anak-anak kami. Berikan keberkahan kehidupannya. Berikan kepada anak-anak kehidupan yang Engkau jauhkan dari apapun yang haram. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari perbuatan durhaka dan hina. Jadikan penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, berikan jodoh yang terbaik bagi yang mendambakannya. Berikan keturunan terbaik bagi yang menantikannya. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit, ya Syafi'. Berikan kecukupan yang hidupnya kekurangan. Lepaskan dari lilitan hutang. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Allah, berikan pekerjaan yang halal berkah. Berikan kemudahan, cita-cita yang maslahat, dunia akhirat. Ya Allah, jadikan kami ahli taqwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, selamatkan bangsa kami ini. Engkau tahu apapun yang terjadi. Bimbing para pemimpin kami, ya Allah, agar dapat hidayah, agar jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang dapat membimbing kami di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi saudara-saudara kami yang teraniaya di penjuru bumi manapun. Allahumma gfir, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang Engkau ridhoi, sisa umurnya istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Andai ajal memisahkan kami, terpertemukan kami jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya zal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Allah Maha mendengar. Semoga Allah mengampuni andai kata ada niat dan cara yang tidak benar, yang salah. Terima kasih Bapak Ibu. Kurangi bicara yang tidak perlu. Banyaklah berzikir. Banyaklah baca Quran. Banyaklah bersujud. Kurangi lihat medsos yang tidak ada manfaatnya. Karena itu akan mengeraskan hati dan membuat kita susah tawakal. Mohon maaf, sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.